teman-teman semua, apa kabar nih? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Nah, kali ini kita mau ngajakin kalian day out ke daerah Yogyakarta nih. Lebih tepatnya, kita mau ngajakin kalian buat lihat-lihat di Hotel Melia Purwosani Yogyakarta. Nah, ini tuh hotel bintang 5 dan lokasinya itu strategis banget, deket banget sama Malioboro. Malioboro siapa sih yang nggak tahu? Dan kalau misalkan kita ke Yogyakarta, pasti kita jalan-jalannya ke Malioboro. Di daerah sini juga banyak banget makanan, jadi kalian gampang banget buat cari makanan. Walaupun ini hotel bintang 5, tapi kalian tetap bisa kok pesan ojol ke sini buat pesan makanan gitu. Sekarang kita langsung turun aja yuk dari mobil. Begitu kita turun dari mobil, itu di depan udah ada bagian buat tempat cuci tangan. Terus ada scan barcode untuk peduli lindungi, tapi kita nggak perlu scan barcode kalau kita nginep sini. Dan ada pengecekan suhu. Baru deh kita masuk. Dan begitu masuk di lobinya, itu udah berasa banget mewahnya. Karena lobinya itu besar banget. Dan atasnya itu loh tinggi-tinggi banget. Nih ya, aku ajak kalian buat keliling di daerah lobinya. Di sini tuh banyak banget tempat duduk buat kalian tunggu gitu. Jadi kalau misalkan memang masih ngantri di bagian untuk check-in, kalian bisa duduk-duduk dulu nih di daerah lobby. Dan ada welcome drink yang bisa kalian ambil sendiri. Welcome drinknya kayak gini nih, infused water. Kalian bisa langsung ambil sendiri, udah disediakan gelasnya. Dan kalau misalkan habis kalian minum, gelasnya jangan ditutup lagi ya. Gelasnya kalian taruh di tray yang satunya lagi. Walaupun dari luar bangunannya itu nggak terlihat mewah, menurutku ya. Dan kelihatannya tuh kalau misalkan dari luar tuh kayak apartemen gitu sih kalau aku bilang. Tapi tuh ternyata dalamnya tuh mewah banget dan besar banget loh di sini. Nih kalian bisa lihat aja ada ruang tunggu di bagian sini tuh yang banyak banget tempat duduknya dan kelihatan banget deh nuansa mewahnya. Udah gitu kalian bisa sambil lihat hijau-hijau gitu di luar. Memang nuansa resort banget deh. Nah, di sebelah sini tuh juga ada restoran dari hotelnya. Nah, pas kita kesini, kebetulan tuh cuacanya juga lagi hujan-hujan dan suasananya tuh ngantri kayak gini nih. Agak lumayan banyak sih yang mau check-in juga. Ya nggak heran deh, ini soalnya masih best hotelnya yang ada di daerah Yogyakarta. Karena ini tempatnya enak banget buat family deh. Dijamin kalau kalian kesini, kalian nggak bakal mau pulang deh. Apalagi kalau misalkan anak-anak udah ketemu deh sama poolnya. Poolnya tuh enak banget, nanti kita lihat ya. Di sini liftnya tuh ada 3, jadi lumayan deh, nggak ngantri-ngantri amat kalau misalkan kalian mau naik ke atas. Dan di sebelah kiri dari reception itu tuh ada kayak lorong lurus terus gitu, kayak lorong panjang banget. Kebetulan aku penasaran banget ini tuh isinya apa. Ternyata di sini tuh kayak ada tour and travel gitu. Terus ada store kayak Sidomukti Art Gallery, jadi kayak dia jual-jual batik-batik gitu. Terus kalau misalkan kalian makin ke sana, itu tuh ada ruang meeting sama ada jalan tembusan buat ke area parkiran yang di belakang. Nah, kita balik lagi yuk ke bagian depan. Nah, di bagian depan sini itu juga ada namanya Melia Deli. Ini tuh kayak bakery, mini bakery gitu deh. Jadi kalau misalkan kalian mau beli-beli kue-kue kecil buat nyemil-nyemil, bisa nih kalian beli di sini. Menurutku pilihan kuenya juga oke-oke loh. Nggak terlalu banyak, tapi cukup bervariasi maksudku. Dan kalian juga bisa pesan minum loh di ruang tunggu sini. Aduh, gak sabar nih, kira-kira ada apa ya di luar sana? Yuk ikutin kita. Nah, ini dia nih, kita udah di outdoor. Jadi di outdoor ini kalian tuh bisa foto-foto. Dia tuh udah nyediain spot-spot foto dan pernak-perniknya. Kayak ada beca buat properti foto kan? Nah, terus ini juga ada cafe yang enak banget buat tempat nongkrong maupun tempat kerja. Nah, terus sekarang kita udah langsung siap-siap aja yuk. Kita langsung ke poolnya nih, karena anak-anak emang udah gak sabar kalau misalkan mau main ke pool. Buru-buru amat deh mau ke kolam renang. Tunggu dulu dong, sepanjang perjalanan menuju kolam kita tuh masih ngelewatin kafe. Ini jangan sampai kelewatan buat dibahas nih. Karena di kafe ini kalian bisa main biliar secara gratis loh. Iya, gratis. Siapa sih yang gak suka gratisan? Sebenarnya buat main biliar ini biasanya kan kita dikenain biaya tuh ya, kalau misalkan di tempat-tempat lain dikenain biaya per jam ya gitu. Tapi kalau di sini kalian bisa main dengan gratis. Kalian cukup beli makanan atau minuman dari bar ini aja loh. Beli 1 minuman aja kalian udah bisa main biliar secara gratis kok. Lumayan kan?
Ini dia nih, jalanan menuju ke kolam renangnya. Jalanannya itu udah dipikirin matang-matang deh kayaknya sama nih hotel. Karena jalanan ini tuh ramah banget sama stroller dan ramah banget sama wheelchair. Jadi memang ini tuh tempat cocok banget deh buat family traveling gitu. Jadi mau dari yang anak kecil, anak bayi, ataupun yang udah tua pun bisa ke sini. Buat kalian yang bawa anak-anak, jangan lupa dan jangan ketinggalan buat ke poolnya. Karena ini dia nih yang dicari-cari sama semua orang. Tempat poolnya itu ada slide-nya. Jadi slide-nya itu tuh gak terlalu tinggi, jadi cocok buat anak-anak gitu. Dan ini nih, aku demen kolam anak-anaknya ini. Bisa dari segala usia. Karena dia tuh bukan tangga gitu ya, tapi tuh dia landai gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa anak-anak bayi yang baru bisa tuh duduk di pinggir-pinggiran kolam situ. Gak kalah dari kolam kecilnya, kolam dewasanya pun juga menarik banget. Karena tuh dia ada kayak air-air terjun gitu. Jadi kalian tuh bisa sambil foto-foto ataupun bisa sambil siraman di air terjun situ. Wow! Bagus banget ya. Dan ada tempat santai juga buat tiduran ataupun duduk-duduk di kolam dewasanya situ. Buat kalian berjemur juga bisa loh. Oh ya, untuk kedalamannya sendiri, untuk kolam anak-anak itu sekitar setengah meter dan untuk kolam dewasanya itu sampai 1,65 meter. Dan yang aku suka lagi nih, dia tuh buat pemisah antara kolam anak-anak dan kolam dewasa. Dia tuh nggak langsung dari cetek ke langsung dalam gitu, tapi tuh dia kayak ada turunan landai gitu loh. Aduh, gimana ya ngomongnya? Tapi paham kan ya maksudnya ya? Iya dong, penonton Days Out kan pinter-pinter semua. Nah, untuk peraturan naik perosotannya sendiri itu udah tertera di papan pengumumannya ya. Jadi, maksimal itu beratnya 40 kg dan usia di bawah 12 tahun. Nah, untuk pengambilan handuk sendiri, kalian bisa minta di sudut kafe yang di gazebo sini. Biasanya itu kan di daerah dekat kolam renang pasti ada kamar mandi nih. Kamar untuk bilas, kamar untuk kita misalkan buang air kecil atau buang air besar, atau misalkan kamar untuk ganti baju. Untuk toiletnya sendiri di sini untuk pria dan wanita itu dipisah. Jadi ada cowok sendiri, ada cewek sendiri. Begitu masuk, kita udah langsung disambut sama kaca yang cukup besar dan ada 2 wastafel di sini. Tentunya untuk sabun dan tisu udah disediakan di sini. Jadi di sini tuh dibagi jadi 4 ruangan. Ada ruangan ganti, terus ada ruangan bilas 2 sama satu lagi itu ruangan toilet. Untuk ruangan gantinya kondisinya kayak gini nih. Jadi cuma kosong gitu aja. Dan ini ruangan kering ya. Yang di sebelah sini itu untuk showernya, jadi untuk kalian mandi. Itu untuk sabun dan shampoo udah disediakan dari hotelnya, jadi kalian tinggal langsung mandi aja. Nah, ini ada ruangan shower satu lagi. Cuma sayangnya di sini tuh ternyata pas aku cek, loh kok airnya dingin? Dan memang ternyata air panasnya mati di sini. Minusnya di hotel ini tuh untuk akses menuju poolnya ya cuma satu akses aja. Kalian harus lewat lobby. Jadi ya lumayan kan kalau misalkan kalian dari pool basah-basah terus kalian harus masuk ke lobby gitu. Kan dingin banget kan. Makanya lebih baik sih kalian mandi dulu di kamar mandi supaya kering juga, baru kalian naik ke atas. Ini aku cantumin kira-kira tuh di lantai lobby tuh ada apa aja. Sekarang kita langsung aja yuk menuju kamar. Ini dia nih lorong menuju kamarnya. Kalau misalkan menurutku untuk penerangan di lorongnya sendiri itu udah bagus banget, gak terlalu gelap dan gak terlalu terang juga. Dan yang aku suka, walaupun ini hotel itu hotel lama dan semuanya itu serba karpet, ini tuh dia bersih banget loh. Nah, sekarang kita udah nyampe nih di kamarnya. Untuk BL-nya kalian cukup touch gitu aja. Jadi udah lumayan canggih lah ya. Dan untuk masuk kalian tinggal tap kartu seperti biasa. Ayo kita masuk. Untuk kamar yang kita pilih ini tuh tipe premium room. Harga rate-nya itu mulai dari 1,2 1,3an gitulah. Tapi ini room only ya. Udah gitu kalian begitu buka, karena ini kebetulan aku kamarnya ada di pojokan, jadi dia modelnya agak aneh gitu. Jadi agak belok gitulah. Begitu kita buka pintu masuk, itu udah langsung ada mesin pembuat kopi atau teh. Habis itu ada sofanya dan ada mejanya gitu. Jadi meja buat kayak penerima tamu sama ada meja buat kerja. Kita kalau misalkan mau kerja di sini tuh langsung sambil dikasih pemandangan kota Yogyakarta gitu loh. Asik banget ya.
Yuk sekarang kita langsung lihat aja bagian kamar mandinya. Kamar mandinya itu luas banget karena memang untuk besar kamarnya sendiri tipe premium room ini 48 meter persegi. Dan di kamar mandinya ini ada shower dan ada bathtubnya. Untuk shower dan bathtub sendiri itu wilayahnya terpisah ya. Untuk amenitiesnya itu juga cukup komplit. Ada kotak kecil vanity kit, terus ada dental kit juga, dapat 2 seperti biasa. Terus ada shampoo, sabun, dan lotion. Ini dia nih isi di dalam vanity kitnya, jadi udah komplit ya. Terus seperti biasa di dalam kamar mandi ada hair dryer dan udah disediakan 2 free mineral water. Nah ini dia nih kamarnya luas banget ya. Jadi untuk harga 1,2 1,3 itu menurutku sih udah cukup murah ya, dengan dapat kamar yang seluas ini. Luasnya tuh 48 square meter loh. Untuk kasurnya sendiri itu tipenya king, jadi muat lah ya kalau misalkan ada 2 anak kecil, masih cukup nyaman kok. Anak-anak tuh kalau misalkan di kamar ini masih bisa lah buat lari-larian. Tuh lihat aja tuh, anakku yang paling besar masih bisa lompat-lompatan di situ, masih bisa lari-lari juga di sini. Di samping tempat tidur ini ada 2 lemari yang cukup besar. Lemarinya tuh tinggi-tinggi gitu. Isinya kayak gini nih. Jadi dia lemari kosong yang ada hangernya, jadi kalian bisa gantung baju di situ. Terus ada juga disediakan 2 slippers buat kalau misalkan kalian mau jalan-jalan di daerah kamar hotel ya. Terus isi yang sebelahnya lagi itu isinya brankas sama ada laci-laci gitu. Nah di laci itu tuh ada laundry bag sama ada buat harga-harga laundrynya. Jadi kalau misalkan kalian mau laundry di hotel, kalian bisa lihat harganya di sini. Sekarang kita pindah ke sisi satunya lagi nih. Kalau sisi satunya lagi standar lah ya. Isinya tuh ada telepon, ada pulpen atau pensil gitu, sama ada nota. Sekarang kita lihat yuk pemandangan yang ada di kamar. Nah, pemandangannya itu pemandangan kota Yogyakarta kayak gini. Kalau misalkan untuk bagian kopi dan tehnya sendiri, di sini seperti biasa disediakan 2 kopi, terus ada 2 teh sosro, sama ada dilma. Untuk dilma ini aku nggak tahu karena apakah ini emang kamar premium makanya dapat dilma atau semua kamar dapat dilma. Untuk cangkir standar dapat 2 cangkir sama ada 1 teko dan ada kulkasnya juga. Cuma kulkasnya kosong, tapi lumayan lah ya kalau misalkan kalian mau beli minuman di luar terus masukin ke sini biar minumannya dingin. Karena kamarnya ada di pojokan, jadi tuh dapet 2 view pemandangan gitu loh. Jadi ada view pemandangan yang di samping tempat tidur tadi, sama ada pemandangan yang ada di depan meja kerja gitu. Sama sih pemandangannya kota Yogyakarta. Nah kalau untuk parkirannya sendiri, ini dia nih wilayah parkirannya. Wilayah parkirannya itu nggak ada wilayah yang ketutup, jadi memang semuanya outdoor. Jadi kalian tuh parkir di samping-samping gedung ya hotel gitulah. Terus ada juga parkiran yang di belakang kayak gini. Nah, kalau yang di belakang sini tuh dia cukup menampung banyak mobil ya. Yuk kita lanjut lagi ke kamar yang berikutnya. Kamar yang kita pesen ini semuanya kamar premium room. Jadi yang tadi itu yang king, yang sekarang yang twin. Jadi kasurnya ada 2 gitu. Untuk luasnya sama yang king karena ini sama-sama yang premium dan harganya pun sama-sama 1,3 juta, sekitar segituan. Itu nggak termasuk breakfast ya. Sebenarnya kamar ini tuh ada di deretan kamar yang tadi, cuma bedanya kalau kamar yang tadi itu ada di pojokan, yang ini tuh ada di tengah-tengah gitu. Nah begitu pintu masuk itu dibuka, sebelah kanan kalian tuh udah langsung lemari, dan sebelahnya lagi tuh ada sisi teko sama cangkir teh serta kayak kopi, teh, gula, dan lain-lainnya. Terus di bawah itu ada bagian kulkas, ya seperti biasalah kayak tadi juga, kulkasnya kosong gitu, nggak ada isinya. Sebenarnya kan ini kamarnya sama-sama kamar yang tipe premium room, cuma kok aku juga bingung sih. Untuk kayak peralatannya tuh ada beberapa yang beda, kayak misalkan nih teko buat manasin airnya tuh beda yang di sini sama kamar yang tadi. Udah gitu, nah ini kamar mandinya juga kayak nggak standar gitulah di setiap kamarnya. Itu terlihat jelas di bagian hair dryer. Jadi hair dryernya tuh kadang-kadang satu kamar sama kamar yang lain tuh tipenya beda gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting fungsinya tetap sama. Kalau misalkan untuk kamar mandinya sendiri juga semua kamar mandinya tuh ada bathtubnya. Jadi nggak usah khawatir. Untuk ukuran kasur singlenya sendiri itu juga nggak terlalu kecil, tapi ini kasur singlenya nggak bisa digabungin ya, karena di tengah-tengah ini tuh ada kayak meja yang udah nggak bisa diapa-apain lah. Jadi nggak bisa kita geser-geser.
Nah, kalau misalkan di setiap kamar yang premium room itu udah dapet sofa sama dapet kayak meja kecilnya gitu ya. Dan ada meja kerjanya juga di sini. Terus kalau kalian lapar, nah di sini tuh udah disediain juga ada buku yang isinya room service menu sama untuk yang spa-nya gitu. Mungkin spa-nya sih juga mungkin bisa dipanggil ke kamar, cuma kalau misalkan menurutku sih lebih enak kalau kalian ke sana karena tempat spa-nya juga besar. Nah, ini dia nih bedanya. Kalau misalkan kamar kalian di tengah-tengah, itu pemandangannya langsung gunung gitu. Nggak tahu sih aku ini gunung apaan, tapi cantik ya. Sekarang kita lagi jalan-jalan pagi di bagian taman nih. Aduh, kalau misalkan di bagian taman sini tuh kayaknya menyejukkan hati banget gak sih? Nah, di sini tuh kalian bisa santai-santai juga. Ada kayak pendopo gitu. Kalian bisa santai-santai di pendopo sini. Udaranya tuh kalau misalkan kayak di pendopo tuh adem gitu loh. Buat kalian yang pada bawa anak-anak, pasti anak-anak kalian pada betah deh di sini. Soalnya ada kolam ikannya juga di sini. Jadi lumayan kan bisa sambil ngeliatin ikan, sambil nyuapinin anak deh. Yuk sekarang kita lanjut, kita nyebrang ke jembatannya. Jadi di bagian seberang jembatan itu ada tempat breakfast sama ada tempat main anak-anak yang outdoor gitu. Asik banget ya. Jadi di Hotel Melia Purosani ini dia tuh nggak ada kids club yang indoor. Jadi kids clubnya tuh outdoor semua gitu. Kids clubnya ini tuh dibuat kayak rumah pohon gitu. Jadi area terbuka. Terus di rumah pohon itu tuh kayak ada perosotannya gitu. Asik banget ya. Nanti kita lihat yuk sama-sama. Nah, ini ada nih tempat duduk kalau misalkan kita mau naik delman gitu. Lumayan lah buat jadi spot-spot foto gitu. Nah, ini nih yang aku bilang tempat main area outdoornya. Jadi ada kayak ayunan, terus naik tangga, terus lewat jembatan, terus merosot deh. Ada juga jungkat-jungkit atau misalkan kita bilangnya itu siso ya. Terus ada tenda-tendaan juga nih. Bagus banget loh kalau misalkan buat foto-foto di sini. Sama buat anak-anak jadi lebih enak nih buat lari-larian di sini. Nah, sekarang kita lihat yuk area breakfastnya. Ini breakfastnya itu udah mau selesai karena memang kan sampai jam 10 pagi seperti hotel-hotel pada umumnya. Nah, kebetulan kemarin pas aku nginep itu tuh kita nggak pesen untuk breakfastnya di sini, jadi kita cuma bisa lihat-lihat aja nih. Tapi kayaknya stall-stall makanannya juga banyak kok. Makanan prasmanannya aja dibagi jadi 2. Terus untuk wilayahnya ada wilayah outdoor sama indoornya. Untuk indoornya sendiri itu tuh nggak cuma ada di bagian tengah-tengah sini aja, tapi ada bagian belakangnya juga. Nah ini kita lagi ada di bagian belakang nih. Bagian depan sama belakang menurutku nuansanya agak beda ya. Kalau misalkan bagian belakang sini itu nuansanya lebih kayak nuansa Chinese, warnanya dominasi merah sama hitam gitu. Terus ada banyak guci-guci gitu. Kalau bagian kalian yang bawa anak-anak harap hati-hati ya, takutnya gucinya kesenggol terus pecah. Nah, kan jadi bahaya tuh. Bahaya buat anaknya, bahaya juga buat orang tuanya. Nah, ini nih, kalau misalkan bagian dalam nuansanya tuh menurutku agak lebih ke gold gitu ya. Ini bagian outdoornya juga diperpanjang gitu. Jadi, memang hotel ini bisa menampung lumayan banyak sih. Bagian outdoornya tuh diperpanjang sampai ke dekat wilayah spa. Nah, mumpung ada di dekat wilayah spa, kita sekalian aja yuk lihat-lihat untuk spa-nya kayak gimana sih di dalam sini. Nama tempat spa-nya tuh wellness di sini. Nah, ini dia bagian depannya. Di bagian depan sini itu udah langsung disambut sama ini kayaknya entah aromaterapinya, entah buat bagian lulurnya ya. Jadi ada kopi, kokonat dan lain-lain. Terus ada patung-patung juga di sini. Begitu masuk, otomatis kita pasti langsung disambut sama staff-staffnya. Staffnya ramah-ramah banget di sini dan untuk wilayah spa-nya sendiri ruangannya cukup banyak. Nih kita lihat-lihat ya, kebetulan staffnya itu mau kasih unjuk kita beberapa ruangan yang ada di sini. Ini salah satu contoh ruangan spa-nya yang buat sendiri, terus di dalam ruangan itu udah ada kamar mandinya.
Terus yang ini ruangan couple. Jadi kalau misalkan kalian suami istri atau misalkan memang mau berdua di sini, bisa nih yang di tempat yang sini. Tentunya di dalam juga ada ruangan kamar mandinya juga. Dan di sini ada jacuzzinya juga loh. Jadi kalau misalkan kalian mau ke whirlpool bisa di sini. Nah, ruangan spa-nya sendiri itu nyambung sama ruangan fitness. Jadi kalau misalkan kalian cari tempat gym, kalian tuh masuknya dari tempat spa-nya wellness ini. Nanti di belakang situ ada tangga yang menuju ke atas dan kita tinggal naik aja. Ini dia ruangan gymnya. Ruangan gymnya tuh penuh sama kaca gitu, jadi bisa ngaca di mana-mana nih. Kayaknya sih ada kelas-kelasnya juga, cuma aku nggak nanya buat kelas-kelasnya. Kalau untuk alat-alat gymnya sendiri nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan komplit lah. Ada treadmill, ada buat angkat beban, dan ini juga ada saunanya. Go! Karena kolamnya itu cuma 0,4 sampai setengah meter aja, jadi anak-anak tuh asik banget buat main di sini. Anak bayi pun 1 tahun juga bisa main di sini. Nah, sekian dulu ya untuk review dari Melia Purosani Yogyakarta. Gimana menurut kalian? Worth banget kan buat nginep di sini? Dan kolam renangnya asik banget kan buat ditempatin? Kalian setuju nggak? Ini aku kasih bonus buat foto-foto malam di Melia Purosani, biar kalian ada gambaran nih, kira-kira nuansa malamnya kayak gimana sih? Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!